Baiklah, perkenalkan nama saya Gloria Angelina Liberty, NIM 20104171132. Pada video kali ini, saya akan membacakan hasil ringkasan tugas video saya. Video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalim. Bab 4, Media Berita dan Isu Bukan Pasar. Peran media berita dalam masalah non-pasar. Liputan media berita bisa memberitahu publik, aktivis, kelompok kepentingan, dan pejabat pemerintah tentang masalah non-pasar. Menyampaikan kekhawatiran tentang kebijakan dan praktik perusahaan, memberikan informasi tentang kemungkinan efek dari tindakan alternatif, mengurangi biaya tindakan kolektif, meningkatkan strategi non-pasar dengan menyampaikan informasi yang disediakan oleh perusahaan atau kelompok kepentingan, mewakili kepentingan dan prinsip yang konsisten dengan persepsi media berita tentang perannya dalam masyarakat. Pesan dan interpretasi mereka. Karena pentingnya media berita, perusahaan dan manajernya harus mengantisipasi masalah mana yang akan menarik liputan media dan bagaimana media akan memperlakukan mereka. Isu dan peristiwa diamati oleh media yang kemudian memutuskan apakah akan meliputi dan bagaimana memperlakukannya. Liputan dan perlakuan memberikan pesan kepada pembaca dan pemirsa yang terpapar dan kelompok kepentingan, politisi, perusahaan, dan lainnya. Persepsi mereka dan mendasar tindakan mereka. Teori liputan media dan perlakuan. Unit analisis adalah masalah, dan teori ini dimaksudkan untuk menjelaskan serta memprediksi cakupan dan pengobatan. Perawatan dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, presentasi langsung tentang fakta dan deskripsi peristiwa, penafsiran fakta dan peristiwa, eksplorasi potensi signifikan dan konsekuensi mereka, dan terakhir advokasi suatu tindakan. Kepentingan intrinsik audiens. Perspektif kepentingan hayalak memulai dengan pengamatan bahwa keputusan liputan dan perlakuan oleh media berita dipengaruhi oleh pendapat dan pertimbangan hayalak. Menilai minat intrinsik audiens dalam isu-isu seperti kebijakan perdagangan nasional, keamanan produk, perlindungan lingkungan, dan kondisi kerja di pabrik pemasok luar negeri umumnya terletak pada ranah penilaian daripada pengukuran. Signifikan sosial. Perspektif signifikan masyarakat dapat diringkas sebagai berikut. Media berita memiliki peran khusus dalam demokrasi dan diberi atau telah mengemban tugas melayani hak untuk mengetahui tentang masalah yang penting bagi struktur masyarakat. Semakin besar persepsi media tentang signifikan sosial suatu masalah, semakin besar kemungkinan untuk diliput. Juga semakin besar signifikan yang dirasakan, semakin besar kemungkinan perlakuan akan ditandai dengan advokasi yang konsisten dengan visi tentang demokrasi yang terinformasi. Menggabungkan perspektif. Menggabungkan dua perspektif ini memberikan teori liputan dan perlakuan media berita sebagai fungsi dari minat penonton yang intrinsik dan penilaian media tentang signifikan sosial dari masalah tersebut. Dalam teori ini, perlakuan lebih bergantung pada signifikansi sosial daripada minat audiens, sedangkan liputan lebih bergantung pada minat audiens. Memerlukan teori kelayakan berita. Konsep kelayakan berita memperluas minat audiens intrinsik dan dimensi signifikan sosial yang dirasakan. Sebuah masalah lebih layak diberitakan jika memiliki tingkat kesegaran atau urgensi. Biaya peliputan. Biaya peliputan tersebut termasuk menugaskan jurnalis membuat cerita dan menjaga kantor biro, membawa wartawan ke tempat berita tersebut, dan memberi dukungan editorial dan administratif. Keseimbangan dan keadilan.
Keseimbangan membutuhkan penyajian kedua sisi masalah yang seringkali melibatkan pemberian kesempatan bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan mereka tentang masalah tersebut. Keadilan melibatkan tidak hanya memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam suatu masalah memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka, tetapi bahwa seseorang atau subjek tidak disajikan atau diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Sifat media berita organisasi berita sebagai bisnis. Organisasi berita berada dalam industri yang sangat kompetitif. Mereka bersaing tidak hanya di perusahaan lain di media berita yang sama, tetapi juga lintas media. Kondisi ini kemudian mengharuskan penerbit surat kabar untuk beralih ke media online. Media selalu berusaha memberikan informasi yang lengkap dan kepada audiensnya. Ada 4 hal yang wajib dipenuhi: kecepatan, kedalaman informasi, kepercayaan, dan hiburan. Profesi. Keputusan media dibuat oleh orang-orang yang memilih karir di bidang jurnalisme. Jurnalisme diatur oleh standar yang diberlakukan organisasi media berita dan asosiasi profesional. Jurnalis dilatih untuk menyampaikan siapa, apa, di mana, kapan, dan mengapa sebuah berita. Jurnalis mencari pencapaian, pengakuan, dan penghargaan profesional. Syarat yang diperlukan untuk pencapaiannya adalah bahwa karya jurnalis dipublikasikan atau disiarkan dan memiliki dampak. Dimensi objektivitas terdiri atas faktualitas dan imperialitas. Berikut ini penjelasannya. Faktualitas terdiri atas kebenaran, informatif, dan relevansi. Kebenaran. Dimensi faktualitas dapat dipahami sebagai derajat kefaktualan suatu berita atau bagaimana penulis yang membuktikan bahwa berita yang ditulisnya adalah fakta. Rahayu 2006-40. Dalam penelitian ini, kategorinya adalah ada pemisahan antara fakta dan opini, dan ada pencampuran antara fakta dan opini. Kedua, relevansi. Faktualitas juga diukur dari relevansi berita. Dalam penelitian ini, kategori relevansi meliputi informasi yang diberitakan tidak mengandung sensasionalisme dan informasi yang diberitakan mengandung sensasionalisme. Sedangkan imperialitas terdiri atas keseimbangan dan netralitas. Kopacz dan Rosenthal dalam Rianto dan kawan-kawan 2014-149 telah menggariskan 9 elemen yang harus menjadi guidance bagi seorang profesional jurnalis, yakni pertama, kewajiban pertama jurnalis adalah pada kebenaran. Kedua, loyalitas pertama jurnalis kepada warga. Ketiga, intisari jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi. Keempat, pada praktisnya harus menjaga independensi terhadap sumber berita. Kelima, jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan. Keenam, jurnalisme harus menyediakan forum publik. Ketujuh, jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting, menarik, dan relevan. Kedelapan, jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional. Terakhir, para praktisnya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka. Bias, akurasi, dan keadilan. Asne menulis, publik mendiagnosis penyebab bias media dalam dua bentuk. Pertama, dan paling banter, bias adalah kurangnya kebencian dan ketidakperhatian pihak yang mewarnai keputusan apakah akan menerbitkan sebuah berita atau tidak, atau fakta-fakta tertentu yang dimasukkan dalam laporan berita dan nada bagaimana fakta-fakta itu diungkapkan. Kedua, dan yang paling buruk, mereka melihat bias sebagai niat untuk membujuk. Sebagian besar masalah non-pasar yang melibatkan bisnis yang bersifat kompleks dan kemampuan untuk menyajikan kompleksitas tersebut dan mencapai akurasi, keseimbangan, dan keadilan sangat berbeda di antara organisasi mereka. Internet dan jurnalisme warga.
Maraknya blog dan media sosial memungkinkan warga menjadi jurnalis, dan banyak yang menggunakan internet untuk mengomentari masalah non-pasar yang mempengaruhi perkembangan bisnis. Dengan informasi dan komentar yang diteruskan di internet secara instan, lingkungan media perusahaan menjadi lebih kompleks. Perusahaan juga mulai menggunakan blog dan forum online lainnya untuk menyebarkan informasi dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, jurnalis, dan publik. Forum-forum ini juga dapat digunakan pada saat krisis untuk berkomunikasi dengan publik. Interaksi bisnis dengan media berita. Masalah bisnis dengan liputan dan perlakuan media berasal dari beberapa faktor, yaitu hanya sedikit perusahaan yang ingin aktivitas mereka diteliti publik, media menjaga kemandiriannya, keinginan untuk keseimbangan dan dorongan untuk mengembangkan kontroversi, untuk membuat cerita menarik, sering memberikan kesempatan kepada kritikus perusahaan untuk menyampaikan pesan mereka kepada publik. Beberapa eksekutif setuju dengan Louis Yong yang bilang bahwa media melayani sentimen anti-bisnis, terutama dalam kasus wawancara televisi. Kontrol proses penyuntingan memberi kesempatan kepada media untuk memilih bagian-bagian wawancara yang menghasilkan cerita terbaik, dan mungkin bukan bagian-bagian yang ingin ditayangkan. Perlakuan media hampir selalu menghasilkan penyederhanaan yang berlebihan yang menghalangi penyajian kisah lengkap dari sisi perusahaan. Kebutuhan informasi. Banyak masalah bisnis yang layak diberitakan, dan seringkali hanya bisnis yang memiliki informasi yang dapat menjadi dasar sebuah cerita. Strategi media menurut Evans 1987 mengidentifikasi 6 elemen strategi media dan yang efektif. Pertama, yang tidak biasa itu biasa. Kedua, menekankan konsistensi bisnis dan kepentingan umum. Tiga, ingat audiens Anda. Keempat, berkomunikasi melalui depresi. Kelima, pesan media. Keenam, bangun kredibilitas bukan persahabatan. Wawancara media. Karena pentingnya dalam perkembangan masalah non-pasar, manajer sering memberikan wawancara kepada media berita dan dipanggil untuk berbicara kepada publik. Banyak perusahaan juga memberikan pedoman bagi manajer mereka untuk berurusan dengan jurnalis. Ketika menyetujui sebuah wawancara, penting untuk diketahui bahwa terkadang media mungkin sudah memiliki cerita dalam kaleng dan mungkin sedang mencari wawancara untuk mengembangkan kontroversi. Mengantisipasi masalah. Banyak perusahaan mencoba untuk mendidik media berita tentang isu-isu penting di lingkungan dan pasar mereka. Beberapa melangkah lebih jauh untuk mencoba untuk berkomunikasi langsung dengan kelompok kepentingan yang mungkin peduli dengan masalah. Sejauh dapat mengantisipasi masalah, perusahaan memiliki posisi yang lebih baik jika telah meletakkan dasar untuk menangani masalah secara efektif seiring dengan perkembangan melalui siklus hidupnya. Peristiwa yang tidak terduga. Karena peristiwa seperti kecelakaan lingkungan dapat terjadi, perusahaan harus memiliki rutinitas yang diikuti jika berita terbaru. Cara lain menyelesaikan masalah perselisihan dengan media. Pertama, cara pribadi. Kedua, menempuh jalur hukum, deformasi, dan libel. Deformasi secara umum adalah komunikasi lisan atau tertulis dari pernyataan palsu tentang orang lain yang tidak adil, merusak reputasi mereka, dan biasanya merupakan gugatan atau kejahatan. Sedangkan libel adalah metode pencemaran nama baik yang diungkapkan dengan cetakan, tulisan, gambar, tanda, stupa, dan komunikasi apapun yang diwujudkan dalam bentuk fisik yang merusak reputasi seseorang, membuat seseorang menjadi kebencian publik, penghinaan, ejekan, atau melukai seseorang dalam dirinya sendiri.